warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy dengan NIM A1H1211103. Saya dari kelompok 1 akan membacakan materi pertama. Mulai saja, saya akan membacakan materi dari model pembelajaran pemrosesan informasi. Apa itu model pembelajaran pemrosesan informasi? Model pembelajaran pemrosesan informasi merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas yang berkaitan dengan proses pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitas peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Rehalat 2014. Teori pemrosesan informasi merupakan bagian dari teori belajar kognitif yang menjelaskan bagaimana informasi diproses, disimpan, dan dipanggil kembali dari dalam otak. Baik, kemudian selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik model pembelajaran pemrosesan informasi. Menurut Mirdad 2020, karakteristik umum model pembelajaran pemrosesan informasi meliputi aspek yang diantaranya yaitu yang pertama, berprinsip pada pengolahan informasi oleh manusia dengan memperkuat dorongan-dorongan internal dari dalam dirinya untuk memahami dunia dengan cara menggali, mengorganisasikan data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan jalan keluarnya, serta mengembangkan bahasa untuk mengungkapkan informasi. Artinya, peserta didik didorong untuk aktif memahami dunia di sekitarnya dengan cara mencari, mengumpulkan, mengatur informasi, menemukan masalah, mencari solusi, dan menyampaikan pemikirannya dengan bahasa yang baik. Kemudian yang kedua yaitu menekankan pada peserta didik agar memiliki kemampuan untuk memproses informasi. Artinya, pembelajaran lebih fokus melatih peserta didik agar mampu memahami, mengingat, menganalisis, dan menggunakan informasi, bukan hanya sekedar menghafal materi. Selanjutnya yaitu tahapan model pembelajaran pemrosesan informasi. Model pembelajaran pemrosesan informasi ini berorientasi pada kemampuan siswa dalam memproses informasi dan sistem yang dapat memperbaiki kemampuan belajarnya. Berdasarkan model belajarnya, Gagner mengemukakan 8 fase atau tahap proses dari model pembelajaran pemrosesan informasi, yaitu pertama, ada fase motivasi. Fase motivasi merupakan fase awal yang memulai pembelajaran dengan adanya dorongan atau motivasi untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi, dalam proses belajar, guru memberikan dorongan kepada siswa agar mau belajar. Tujuannya supaya anak memiliki minat dan rasa ingin tahu terhadap materi yang akan dipelajari. Fase kedua yaitu fase pengenalan. Fase pengenalan merupakan fase menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran, di mana pemahaman akan sebuah informasi ini bisa didapatkan dengan cara memperhatikan penjelasan guru atau bagian-bagian dari materi penting, materi yang dijelaskan oleh guru. Jadi, fokus utama pada tahap ini adalah perhatian siswa terhadap hal-hal penting. Ketiga, fase perolehan. Fase perolehan merupakan fase di mana seseorang memberikan makna atau mempersepsikan segala informasi yang ada pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memorinya. Dalam pembelajaran pada tahap ini, siswa mulai memahami dan memberi makna pada informasi. Informasi yang didapat tidak langsung dihafal, tetapi dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang keempat, fase retensi atau penahanan adalah fase di mana seseorang menahan informasi yang ada pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori, atau dapat kita katakan bahwa tahap retensi merupakan tahap menyimpan informasi ke memori jangka panjang. Bagaimana caranya? Biasanya dilakukan dengan cara pengulangan, latihan, atau memahami kembali materi-materi yang telah didapat sebelumnya. Fase yang kelima yaitu fase pemanggilan atau recall. Fase pemanggilan merupakan tahap mengeluarkan atau mengingat kembali informasi yang telah tersimpan di dalam memori ketika terdapat
ketika mendapat rangsangan tertentu. Seseorang dapat kehilangan hubungan dengan informasi yang ada di dalam memori jangka panjang, sehingga diperlukan bantuan berupa hubungan-hubungan atau petunjuk yang berkaitan dengan informasi tersebut agar dapat diingat kembali. Nah, dalam proses pembelajaran, pada tahap ini siswa berusaha mengingat kembali materi yang telah dipelajari, biasanya melalui pertanyaan, contoh, maupun stimulus yang diberikan oleh guru. Kemudian fase ke-6 yaitu fase generalisasi. Fase generalisasi merupakan tahap penerapan atau pemanfaatan informasi yang telah diperoleh ke dalam permasalahan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menggunakan pengetahuan tersebut dalam situasi yang berbeda. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Kemudian fase ke-7 yaitu fase penampilan. Fase penampilan merupakan tahap perwujudan perubahan perilaku seseorang sebagai hasil dari proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, siswa menunjukkan hasil belajar yang dimilikinya melalui tindakan, praktik, atau penampilan secara langsung. Tahap ini menjadi bukti bahwa siswa telah memahami dan mampu menerapkan materi yang telah dipelajari. Kemudian fase ke-8 atau fase terakhir yaitu fase umpan balik. Fase umpan balik merupakan tahap ketika seseorang memperoleh tanggapan atau feedback terhadap perilaku maupun hasil yang telah ditampilkan. Dalam pembelajaran, siswa menerima umpan balik mengenai penampilan atau hasil belajarnya sehingga mereka dapat mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Fase ini juga memberikan penguatan atau reinforcement kepada siswa agar dapat memperbaiki maupun meningkatkan hasil belajarnya. Selanjutnya yaitu implementasi model pembelajaran pemrosesan informasi. Model pembelajaran pemrosesan informasi dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran dengan menekankan pada proses bagaimana peserta didik menerima, mengelola, menyimpan, dan menggunakan kembali informasi. Nah, selain itu, implementasi model pembelajaran pemrosesan informasi juga dapat dilakukan melalui penggunaan berbagai strategi pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab, penggunaan media pembelajaran, dan latihan pemecahan masalah. Nah, strategi tersebut bertujuan untuk memperkuat proses penyimpanan informasi dalam memori serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengingat dan menggunakan kembali informasi yang telah dipelajari.